Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas Bapak persilakan untuk memimpin doa. Halo adik-adik, apakah hari ini adik-adik ada yang tidak hadir atau yang tidak sempat hadir? Ya pasti ada ya yang hari ini tidak hadir, ada beberapa orang ya. Nah untuk itu lebih cepatnya Bapak ambil absen terlebih dahulu ya, yaitu Hasbin Ahmad dengan Busura atau Alia Rahimahullah. Oke, lanjut. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Pancasila untuk membangkitkan semangat adik-adik yang berada di kelas ini. Nah untuk itu mari kita menyanyikan lagu Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila akulah pendukungmu, Patrio proklamasi sedia beserta untukmu, Pancasila rakyat negara dan sentosa tiba di bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, baik. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu, yang yaitu barang siapa yang kedapatan pada saat pembelajaran, peserta didik atau adik-adik yang kedapatan bermain atau mengganggu teman, maka Bapak akan memberikan sanksi, yaitu akan mendapatkan pertanyaan yang mengenai seputar Bapak akan jelaskan. Oke, baik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengurai lambang-lambang Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita sudah akan masuk di kegiatan pembelajaran, yaitu adik-adik, apakah kalian hari ini sudah tahu apa yang kita pelajari hari ini? Apakah ada yang tahu? Nah baik, karena belum ada yang tahu, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai dan seputar Pancasila atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak memperkenalkan terlebih dahulu tentang media pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu medianya medianya yaitu menggunakan lembar kertas yang tercantum dalam 5 sila, yaitu di sini ada burung Garuda, ada 5 Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah atau sudah mendengar bahwasanya tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Baik adik-adik, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa yang tercantum dalam sila pertama. Nah, apakah adik-adik bisa memberikan contoh dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Contoh adik-adik pada saat
kegiatan di sekolah. Setiap di sekolah apa saja yang melambangkan bahwasannya adik-adik yaitu ketuhanan yang Maha Esa, atau perilaku adik-adik dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasti adik-adik akan menjawab belum tahu ya, atau kalian pasti bertanya-tanya. Nah, contohnya itu adik-adik dalam memberikan contoh dalam pembelajaran atau contoh ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama, yaitu ketika kalian adik-adik melakukan sholat pada pagi hari. Kan setiap pagi hari kalian mengadakan sholat duha. Nah, itu sholat duha itu melambangkan bahwa memberikan contoh bahwa adik-adik memaknai yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beribadah. Contohnya itu pada saat kalian beribadah sholat duha tersebut. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, di sini Pak akan bertanya mengenai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam kelas adik-adik ini contohnya seperti apa? Pasti adik-adik akan bertanya-tanya mengenai apa sih contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ketika adik-adik memiliki sebuah buku atau pulpen, kalian akan berbagi kepada teman. Nah, itu termasuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasanya kita sesama manusia itu harus adil terhadap atau kepada teman, dan beradab juga, yaitu kalian menghormati sesama teman kelas kalian pada saat kalian bercerita atau apapun itu, kalian itu tidak yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya adik-adik pada saat memiliki, atau contoh yang sederhananya saja itu, kalian pada saat ada guru di kelas atau tipe guru, yaitu ketika memiliki buku atau pulpen atau yang itu kita membahas tentang kemanusiaan yang adil, yaitu bahwasanya tipe guru memiliki 2 pulpen itu. Nah, Pak Guru memberikan, kan Pak Guru pulpen memiliki ada 5 pulpen. Nah, terus Pak Guru membagikan kepada adik-adik pulpen tersebut. Nah, itu termasuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan yang beradab, itu yaitu ketika Pak Guru pada saat memasuki kelas, yaitu menghargai kalian atau tidak meninggalkan kalian pada saat kalian membuat atau mengerjakan tugas itu. Bapak sebagai ini itu menghargai. Oke, baik adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah belajar mengenai seputaran Pancasila? Pasti adik-adik sebagian ada yang sudah pernah dan sebagian juga ada yang belum ya. Nah, untuk itu Bapak bertanya terlebih dahulu, kira-kira Pancasila itu terbagi berapa? Pasti adik-adik sudah tahu ya, bahwasanya Pancasila
terbagi menjadi 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai burung Garuda, yaitu di sini adik-adik, burung Garuda mempunyai 17 helai bulu pada sayap 17 helai bulu pada sayap yang melambangkan tanggal dari kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, 19 helai bulu pada pangkal ekor, yaitu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Nah, yang ketiga, 45 helai pada leher, bagian leher burung. Nah, yaitu baik adik-adik, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran Pancasila, yaitu Bapak akan menjelaskan Pancasila terlebih dahulu, yaitu Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Ya, panca artinya 5, sila yang artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu diartikan adalah 5 dasar atau 5 aturan atau 5 prinsip. Nah, baik. Nah, di sini ada fungsi utama Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber segala hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai filsafat hidup pemersatukan bangsa. Nah, di sini adik-adik, Bapak akan menjelaskan yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik adik-adik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing, yaitu yang tercantum pada sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama atau saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu warga negara harus menempatkan kesatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Nah, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu warga negara tidak bisa memaksakan kehendak orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang yang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, itu yang tercantum pada sila keempat. Nah, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara keluargaan, gotong royong, dan bersikap adil terhadap sesama, dan warga negara harus mengembangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nah, baik adik-adik,
pasti kalian, nah itulah adalah yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya nilai-nilai dari Pancasila tersebut yang tercantum pada 5 sila. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas, yaitu kalian di sini akan mendapatkan tugas yaitu mengenai Pancasila. Yaitu di sini Bapak akan memberikan tugas, tetapi Bapak membagikan kalian kelompok terlebih dahulu, yaitu di sebelah kanan kelompok 1, sebelah di tengah kelompok 2, yang sebelah kiri kelompok 3. Nah, di sini Bapak akan membagikan tugas, yaitu memberikan tugas dan kalian menjawabnya pada kolom yang berada dalam kertas tersebut. Nah, kalian menjawab dengan pengetahuan kalian mengenai seputaran Pancasila, atau di sini kalian menentukan bahwasanya pertanyaan ini tercantum pada sila keberapa. Oke, baik adik-adik. Di sini Bapak akan memberikan kalian tugas individu, yaitu di sini ada gambar Pancasila. Nah, dalam Pancasila ini kalian akan menjawab pertanyaan yang Bapak akan bagikan kepada kalian mengenai seputaran Pancasila. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki di nilai-nilai Pancasila, baik adik-adik, kita kan sudah memasuki. Baik adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk itu Bapak bertanya kepada kalian dulu. Nah, seperti apa sih itu nilai-nilai Pancasila yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah adik-adik sudah tahu, atau berikan Bapak nilai-nilai Pancasila yang mengenai ketuhanan yang Maha Esa? Nah, pasti kalian akan memberikan nilai-nilai Pancasila kepada Bapak ya, yaitu nah kepada kamu, coba kepada siapa ya, kepada adik Hastin. Nah, pasti adik Hastin memiliki pendapat yang berbeda, yaitu Hastin akan mengatakan bahwasanya nilai-nilai Pancasila dalam sekolah itu, dalam sila pertama, pasti kalian mengatakan pasti ada yang kebingungan ataupun apa. Nah, untuk itu Bapak akan menunjuk kamu berikan nilai-nilai Pancasila yang kamu ketahui dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk itu Bapak persilakan. Pasti kamu mengatakan bahwasanya nilai-nilai Pancasila kamu terapkan dalam sekolah itu, yaitu pada saat kalian beribadah di sekolah. Nah, itu sudah termasuk nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Atau kalian ketika kamu sebagai Hastin Ahmad, pasti kalian ada sekilas ini yang berbeda agama ya, pasti ada. Nah, itu contohnya itu kalian menghargai agama sesama teman kalian ya, itu menghargai sesama agama atau bertoleransi pada agama yang lain. Nah, kan pasti adik-adik di kelas ini pasti ada salah satu atau 2, 3 yang berbeda keyakinan. Jadi kalian itu juga harus menghargai sesama atau menghargai pada orang lain atau teman sendiri. Oke.
Adik-adik, karena waktunya tinggal beberapa menit, untuk itu Bapak jadikan tugas individu ini akan jadi tugas kelompok. Untuk itu kalian kerjakan di rumah saja. Oke? Sudah mengerti adik-adik? Ya, pasti sudah mengerti ya. Bahwasanya tugas yang individu kalian akan mengerjakan di rumah saja. Oke, untuk itu baik sebelum kita menutup pembelajaran atau sudah selesai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Pancasila kesekian, atau kita baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu Pancasila terlebih dahulu. Oke? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu Pancasila, sang negara sentosa dia di bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, baik adik-adik, sekarang adik-adik sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan, yaitu tugas kelompok ya. Nah, Bapak berterima kasih banyak bahwasanya kalian adik-adik sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan benar. Nah, untuk itu adik-adik berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, baik, semuanya sudah mengerti bahwasanya Bapak menjelaskan mengenai seputaran Pancasila. Kalian semua sudah mengerti ya. Oke, baik. Selanjutnya semoga kita akan bertemu kembali ya adik-adik, yaitu dalam pembelajaran lainnya mengenai seputaran pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, untuk itu perwakilan kelas 5 atau ketua kelas, untuk itu pimpin doanya sebelum mengakhiri pembelajaran. Untuk itu saya persilakan. Dan sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke. Nah, karena baik adik-adik, karena sudah waktunya pembelajaran hari ini sudah habis atau sudah selesai, yaitu Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Ya, Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian adik-adik. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada adik-adik itu bisa kalian bawa sampai kalian dewasa nanti. Baik adik-adik, karena waktu pembelajaran kita hari ini sudah habis. Nah, baik, Bapak akan menutup dengan doa Kafaratul Majelis Subhanahu. Mari kita membacakan sama-sama, yaitu doa Kafaratul Majelis, yaitu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.